Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Agaramex akan membahas soal tentang relasi dan fungsi ya. Matematika wajib kelas 10 SMA atau MA ya. Nah, langsung saja relasi-relasi dari himpunan A ya ABC ke B123 digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. Nah, ini diagramnya ABCD ini ada ya, ada 6. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa pemetaan itu merupakan nama lainnya fungsi ya, sama aja dengan fungsi ya. Pemetaan itu gimana? Pemetaan itu adalah himpunan A ya, himpunan A, anggota himpunan A memetakan tepat satu anggota di himpunan B ya. Tepat satu anggota itu. Tepat satu pasangan ya, satu pasangan anggota di B ya. Tepat satu pasangan ya, tidak boleh tidak ada pasangannya, tidak boleh lebih dari satu. Oke, kita cek yang A. Ini A pasangannya 1, B 2, nah C kedua. Nah, jadi himpunan yang pertama ini kan yang pertama yang A ya, ini yang B, ada semua pasangan yang tepat satu ya, berarti ini merupakan fungsi ya, ini fungsi. Nah, fungsi ya. Yang B, nah kita perhatikan yang A pasangannya 1 dan 2. Nah, ada 2 ya, berarti sudah tidak memenuhi lagi definisi dari sebuah fungsi ya. Nah, berarti ini bukan fungsi ya, bukan. Nah, yang C, A kedua, B ketiga. Nah, C nya tidak ada dipasangkan. Nah, berarti tidak lagi memenuhi definisi ini. Nah, jadi yang C bukan fungsi ya. Ini juga bukan fungsi. Yang D, A ke 1, B ke 1, C ke 3. Nah, jadi A, B, C semuanya ada pasangannya tepat satu ya, berarti ini fungsi. Ini merupakan fungsi. Yang E, A ke 2, B ke 1, C ke 3. Nah, tepat satu pasangannya, berarti ini juga merupakan fungsi atau pemetaan ya, sama aja. Nah, yang F, ini A ke 1, B ke 1, C ke 1. Nah, ini juga memiliki pasangan tepat satu di B. Ini juga merupakan fungsi. Oke, gampang kan adik-adik? Nah, lanjut kita nomor 2. Soal nomor 2, relasi-relasi dari himpunan A ini ABC ya ke B123 disajikan dengan himpunan pasangan berurutan terurut ya sebagai berikut. Nah, ini A, B, C, D, E. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Nah, pemetaan masih sama dengan soal nomor 1 tadi yang merupakan fungsi ya. Nah, relasi A ke B namanya pemetaan jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu pasangan di B ya, di B. Nah, kita perhatikan yang A. A dipasangkan ke 1, A dipasangkan ke 2. Nah, ada 2 ya. Anggota A-nya yaitu A kecil nih dipasangkan 2 kali, berarti ini bukan pemetaan ya, bukan pemetaan ya. Alasannya itu karena A dipasangkan 2 kali nih, A ke 1, A ke 2. Oke, yang B, A kedua, B kedua, C kedua. Nah, jadi A, B, C tepat memiliki satu pasangan ya, yaitu 2 ya. Nah, berarti ini merupakan pemetaan ya. Oke, ini berarti ya, ini bukan. Yang C, A ketiga, B ke 1, B kedua. Nah, ini 2 kali B nya nih. Nah, ke 1 dan kedua. Nah, C nya juga tidak ada, tidak dipasangkan. Nah, berarti ini bukan pemetaan, bukan pemetaan ya. Yang D, A ke 1, C ke 3. Nah, B nya tidak dipasangkan nih. Nah, berarti ini juga bukan pemetaan, bukan pemetaan, karena B nya tidak ada pasangannya di B ya, B kecil ya, tidak ada pasangannya di himpunan B. Oke, lanjut kita nomor 3. Soal nomor 3, fungsi G didefinisikan oleh G ya, ini dipetakan dari X ke 3X kurang 4. Nah, X elemen bilangan bulat B ya. Tentukan ring untuk domain 2, 4, 6. Tunjukkan fungsi G itu dalam koordinat kartesius. Nah, gampang ya. Nah, kita jawab. Nah,
Di sini X-nya dulu, X-nya kan 2, 4, 6 ya. Jadi petanya itu 3X kurang 4. Nah, jadi X kalau 2, 3 kali 2, 3 kali 2 kurang 4. 3 kali 2, 6 kurang 4, 2. Nah, ini petanya. Kalau 4, ya 3 kali 4 kurang 4. 3 kali 4, 12 kurang 4, 8 ya. Nah, kalau untuk 6, 3 kali 6, 18 kurang 4, 14. Jadi 2 petanya 2, 4 petanya 8, 6 petanya 14. Nah, tunjukkan fungsi G itu dalam koordinat kartesius. Ya, tinggal kita gambar koordinat kartesiusnya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini angka 0. Ini berapa nih? 2, 4, 6 ya. 1, 2, kira-kira 2, 3, 4, 5, 6 ya, gini ya. Ini 2, 8, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kira-kira seperti ini ya. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 14. Nah, jadi 2 ke 2 tinggal kita pasangkan. 2 petanya 2 ya, ini 2. Ini Y tadi ya. Iya, 4 petanya ke 8 ya, ke 8. Ya, 6 petanya ke 14. Ya, 14. Nah, inilah dia fungsinya dalam koordinat kartesius. Atau bisa kita hubungkan garisnya, boleh juga ya. Nah, ini. Iya, ini dia. 3X kurang 4, inilah dia fungsinya. Oke, kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4, fungsi f memetakan setiap bilangan asli fungsi ganjil ya ke negatif 2. Nah, ini ke negatif 2, dan setiap bilangan asli genap ke 2 ya, ke 2. Nah, gampang jadinya ya. Nah, kita jawab langsung. Yang A, peta untuk 5 dan 8. Ya, jelas ya. Berarti F5 hasilnya 5 kan ganjil. Hasilnya negatif 2. Nah, 8 berarti F8 hasilnya, nah 8 kan genap, berarti hasilnya 2 ke 2. Nah, petanya kedua. Oke, ini jawaban A. Yang B, domain F. Nah, kita perhatikan di sini. Domain dari F itu DF, kita misalkan ya. Domain dari F itu adalah nah, kita perhatikan di sini. Ada kalimat setiap bilangan asli ganjil, setiap bilangan asli genap. Berarti domainnya adalah bilangan asli ya, daerah asalnya ya, yang akan dipetakan gitu ya, atau prapetanya. Lanjut ke C. Nah, yang C, ring F ya, atau RF ya. Ring F, daerah hasil ya, RF. Nah, RF-nya cuma ada 2, kalau nggak negatif 2 ya 2. Nah, itu dia. Jadi daerah hasilnya itu kalau nggak negatif 2 ya 2. Karena bilangan asli itu yang cuma 2. Di sini disimpulkan cuma ada ganjil dan genap ya. Hasil petanya negatif 2 kalau ganjil dan 2 kalau genap ya. Ini jawaban nomor 4. Kita lanjut nomor 5 ya. Soal nomor 5, suatu fungsi T memetakan setiap bilangan asli kepada sisanya apabila bilangan itu dibagi dengan 3. Nah, sisanya ya, apabila bilangan itu dibagi dengan 3, ini kata kuncinya ya. Nah, lanjut kita ke yang ditanya. Tentukan T1, T3, T13, dan T79. Ya, kita jawab. Nah, untuk A, T1, kalau 1 dibagi 3 sisanya berapa? Nggak bisa dibagi pun ya, berarti udah jadi sisa ya. Berarti jawabannya 1. Nah, T3, 3 dibagi 3 sisanya berapa? 0 ya, karena habis dibagi ya. 0. Nah, T13 kalau dibagi 3 itu sisanya berapa? Dapat 4 kan, 12, sisanya berarti 1. T79 kalau dibagi 3, 79 bagi 3 dapat 2, 6. Ini jadi 1, 19, 6, 18, 1. Ya, sisanya 1. Dapat 26, sisanya 1 ya. Nah, ini jawaban yang A. Yang B, tentukan ring untuk T jika domainnya A-nya 1, 2, 3. Nah, kita perhatikan. Setiap bilangan asli, ini bilangan asli kan?
Kalau 1 dibagi 3 itu sisanya 1, 2 dibagi 3 sisanya 2, 3 dibagi 3 0. Nah 4 dibagi 3 itu sisanya 1, 5 dibagi 3 itu sisanya 2, 6 dibagi 3 itu sisanya 0 habis dibagi, 7 dibagi 3 itu sisanya 1. Nah jadi 1, 0, 2 cuman ada 3 nanti yang akan menjadi sisa dari bilangan asli jika dibagi 3. Nah jadi ringnya ya, atau RT-nya ya, RT karena fungsinya dalam bentuk T ya, itu cuma ada 3 ya, kalau enggak 0, 1, 2 ya. Ini jawaban nomor 5. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.